Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang isi materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih itu norma? Norma secara istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu norm dan dari bahasa Yunani yaitu Yunani nomoi atau nomos dan bahasa Arab yaitu qaidah yang berarti hukum. Nah, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi norma ini adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, adapun norma menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Surjono Sukanto yang menjelaskan tentang norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, maksud dari perkataan Surjono Sukanto tersebut yaitu norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Apa sih itu yang diharapkannya? Yaitu ketentraman, keadilan, lalu kebajikan, dan kebijakan. Nah, lalu yang kedua ada dari Utrecht, yaitu dia menjelaskan tentang norma yaitu segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Jika melanggar, maka akan adanya tindakan dari pemerintah. Nah, maksud dari stretch tentang norma yaitu sama seperti Surjono Sukanto, yaitu seperangkat aturan atau ketentuan yang dimana ketika ada suatu pelanggaran pasti ada suatu konsekuensinya, yaitu yang berasal dari mana? Yaitu menurut Utrecht, sanksinya itu berasal dari tindakan dari pemerintah. Nah, lalu ada macam-macam norma. Nah, di Indonesia banyak macam-macam norma. Di antaranya ada 4. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Apakah itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, jadi norma kesusilaan ini yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Yang dimaksud dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia ini yaitu sebuah aturan yang berasal dari diri sendiri atau hati nuraninya. Lalu kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Dan norma ini tidak memandang apapun seperti jenis kelamin dan suku bangsanya atau ras. Lalu ada contoh norma kesusilaan. Yang pertama itu senantiasa jujur baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Nah, contoh dari norma kesusilaan ini yang pertama itu jujur. Nah, setiap individu atau setiap warga negara dituntut untuk mempunyai sikap jujur karena sikap jujur itu dalam Islam pun sangat terpuji seperti yang dimiliki oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun bertingkah laku atau sikap, tentu norma kesusilaan ini mengacu kepada kebajikan, yaitu sikap dan perilaku. Lalu yang kedua, ada senantiasa meminta maaf ketika berbuat salah. Nah, yang poin kedua ini
dianggap sangat penting karena dilihat dari faktanya sekarang banyak orang yang membuat kesalahan tapi tidak mau meminta maaf. Malah ia merasa menang sendiri. Nah, ini perlu diterapkan norma kesusilaan. Mengapa demikian? Ya karena norma kesusilaan ini perlu inginnya tercapai yaitu suatu ketentraman dan kebijakan dan kebajikan. Dan lalu yang ketiga itu tidak mengambil hak orang lain. Nah, tentu dari poin ketiga, tidak mengambil hak orang lain perlu diterapkan oleh setiap warga negara atau individu, bahkan seluruh dunia. Itu perlu. Karena dengan sekarang maraknya kasus pencurian sepeda motor, kasus pencurian perampokan, pembegalan, itu sangat marak di Indonesia ini. Nah, maka dari itu contoh norma kesusilaan ini harus wajib diterapkan oleh masyarakat atau individu warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu ada norma kesopanan. Apakah itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, jadi norma kesopanan ini yaitu sebuah aturan atau kebijakan yang terbuat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang lalu dianggap baik, maka itu menjadi suatu norma kesopanan. Nah, jelas di siswa-siswa SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan harus dan wajib atau diwajibkan taat kepada norma kesopanan. Karena norma kesopanan ini perlu dan sangat dianjurkan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada contoh norma kesopanan. Yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua. Nah, poin yang pertama atau contoh yang pertama ini memang sudah melekat dalam budaya Indonesia, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Dan dilihat pada faktanya sekarang, yaitu menghormati orang yang lebih tua itu sudah mulai terkikis. Contohnya banyak di beberapa media sosial, televisi yang menayangkan yaitu kasus pembunuhan kepada orang tua, anak kepada orang tua. Nah, ini perlu dijelaskan dan diterapkan oleh anak-anak, bahkan orang dewasa, bahkan orang tua. Intinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Menghormati orang yang lebih tua ini tentu dalam Islam pun dijelaskan, yaitu keridhaan Allah ada di ridho orang tua. Nah, jadi sudah jelas ketika orang tua sudah tidak dihargai oleh anaknya, maka ridho Allah pun tidak bisa ia dapatkan. Begitupun tidak hanya kepada orang tua, bahkan semua kepada yang lebih tua. Contohnya, ada pengemis dan anak kecil. Anak kecil tidak boleh menghina pengemis dan harus dia menghormati pengemis tersebut. Contohnya, mengasih makanan. Jadi jangan menganggap remeh orang lain. Nah, yang kedua yaitu menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah,
Norma kesopanan yang kedua ini yaitu menerima sesuatu dengan tangan kanan. Bagaimana dan sudah menjadi suatu kebudayaan. Contohnya makan dengan tangan kanan, yaitu identik tangan kanan itu sebagai kebaikan gitu. Jadi lebih sopan ketika orang lain mengasihi kita sebuah makanan, maka kita harus mengambilnya dengan tangan kanan dan jangan lupa berterima kasih. Nah, lalu yang ketiga, tidak berkata kotor, kasar, dan sombong. Nah, poin ketiga dari contoh norma kesopanan yaitu tidak berkata kotor. Contohnya berkata kotor itu jangan mengatai teman itu dengan alat kelamin gitu kan, dengan nama-nama binatang. Lalu jangan berkata kasar. Nah, di zaman sekarang dilihat dari faktanya, poin ketiga ini sudah meluntur. Banyak anak-anak berkata kasar, bahkan dia mahasiswa. Nah, perlu ditekankan lagi tentang norma kesopanan dan harus diwajibkan untuk setiap warga negara mempunyai dan menerapkan norma kesopanan ini. Dan yaitu jangan sombong. Nah, jangan menganggap dirinya itu lebih dari orang lain. Lebih baik merendah hati. Dan yang keempat itu yaitu dari contoh norma kesopanan yaitu tidak meludah di sembarang tempat. Nah, tentu di Indonesia ini meludah di sembarang tempat itu dilarang keras karena melanggar norma kesopanan. Karena dianggap tidak sopan membuang ludah di sembarang tempat ini. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada norma agama. Apa sih itu norma agama? Yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, jadi norma agama ini lebih ketentuannya dari Sang Maha Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Banyak peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat, lalu turun ke nabi dan rasul, lalu disampaikan kepada umat manusia. Nah, di sini norma agama itu ada beberapa contoh dari norma agama. Yang pertama itu rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang diwajibkan mempunyai satu agama, setiap individual tentu harus rajin beribadah atau menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijalankan oleh setiap umatnya. Nah, ada beberapa agama di Indonesia. Yang pertama itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada berdoa sebelum makan. Nah, sebelum makan pun, khususnya orang agama Islam diwajibkan untuk membaca doa agar yaitu suatu pengungkapan diri atas rizki yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, dengan contoh demikian, maka norma agama ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu warga negara Indonesia. Lalu ada berdoa sebelum tidur, yaitu agar tidur kita terjaga dan dilindungi oleh Sang Pencipta, yaitu sebelum perjalanan dan sebelum belajar. Lalu yang kedua itu ada tidak mencuri barang orang lain. Nah, tentu tidak mencuri barang orang lain itu masuk ke dalam contoh norma agama. Karena sudah dijelaskan dalam aturan yang diturunkan oleh Tuhan, contohnya agama Islam,
yaitu ketika seseorang mencuri, maka wajib kalau di negara Arab itu tangannya dipotong. Karena apa? Karena itu sudah menjadi sumber hukum atau peraturan dari Sang Maha Pencipta. Agar terciptanya keamanan dan ketentraman bagi setiap umat manusia dan warga negara. Nah, lalu selanjutnya yaitu norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa. Sehingga pemerintah dan perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, jadi norma hukum ini yaitu sebuah peraturan atau ketentuan atau juga bisa disebut kebijakan yang dibuat oleh badan negara untuk mengatur warga negara Indonesia agar terciptanya ketentraman, keamanan, dan kebaikan. Nah, dan norma hukum ini bersifatnya memaksa karena mengikat dan memaksa. Lalu ada contoh norma hukum. Yang pertama yaitu menaati peraturan lalu lintas. Nah, menaati peraturan lalu lintas ini menjadi contoh norma dari hukum. Nah, karena apa? Menaati peraturan lalu lintas itu sudah sama saja untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi setiap pengendara sepeda motor atau mobil. Lalu yang kedua itu taat membayar pajak. Nah, poin kedua yaitu tentang taat membayar pajak juga menjadi contoh norma hukum. Karena apa? Taat membayar pajak itu sudah sama dengan kita menaati suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh Badan Hukum Indonesia atau Badan Pemerintah Indonesia agar warga negara itu taat dan juga Indonesia bisa maju karena yaitu dari sektor pembangunan, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tidak merusak fasilitas umum. Contohnya yaitu jangan merusak halte, merusak sekolah, merusak ruang kelas, merusak meja yang ada di kelas atau bangku. Nah, itu sudah menjadi norma hukum karena sudah dibuat atau dibuat oleh pemerintah agar siapapun warga negara Indonesia tidak boleh menentang dari peraturan yang telah dibuat. Lalu yang terakhir yaitu menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, tentu menaati peraturan yang ada di sekolah ini sudah menjadi contoh norma hukum. Karena peraturan yang ada di sekolah ada ikut campur tangan dari pemerintah. Contohnya membayar SPP, tidak membuang sampah sembarangan dalam lingkungan sekolah. Nah, itu sudah menjadi suatu acuan bagi masyarakat Indonesia atau bagi siswa-siswi yang sekarang bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah. Tentu dari keempat norma ini wajib dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia dan juga setiap individual warga negara Indonesia. Karena agar terciptanya keamanan, ketentraman, kebajikan, dan kebijakan yang semestinya kita capai. Nah, jadi sudah jelas siswa-siswi yang baik, yang bijak,
yang rajin belajar, pintar, kita harus menjalankan keempat norma tersebut agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama.